Salam, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-13 setelah minggu Trinitatis. Hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam rangka mengajarkan betapa pentingnya kerajaan sorga yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, persisnya yang dibawa dan berada dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus memiliki berbagai macam cara untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, kalangan atas, kalangan elit, dan juga kalangan bawahan atau masyarakat biasa di tengah-tengah orang Yahudi di Palestina. Dia sering mengambil perumpamaan supaya orang lebih mudah untuk memahami, dan jikalau dalam perumpamaan itu ada semacam kritik untuk mengkritik orang-orang kuat, orang-orang hebat, kalangan atas, kalangan elit, pendengar dari perumpamaan itu tidak terasa bahwa mereka sedang dikritik atau sedang diperbaharui oleh firman Tuhan yang berupa perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dia mengangkat perumpamaan yang terkait dengan lapangan pekerjaan orang-orang Yahudi. Kalau tidak pertanian, pasti menyentuh soal peternakan. Demikian juga dengan kali ini, Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang seseorang yang menjadi gembala yang baik. Dikatakannya bahwa gembala yang baik itu memiliki domba-domba yang jikalau 1 ekor dombanya di antara 100 ekor itu hilang, sebagai gembala yang baik akan berjuang mencari di tengah-tengah pegunungan yang begitu keras dan tajam, cadas batu-batu daerah Palestina. Mereka akan begitu militan, begitu bersemangat untuk mencarinya. Mereka sangat pintar untuk menelusuri jalan-jalan yang biasa dan yang tidak biasa, karena mereka takut domba yang hilang itu tersesat, akan mati jikalau malam tiba, akan terancam oleh binatang-binatang buas, dan jikalau mereka manakala tidak tahu mencari sumber air sebagai penebus menjawab kehausan mereka yang berakibat fatal kepada kematian. Itu sebabnya gembala-gembala yang kehilangan domba di Yerusalem, di Palestina, sangat merasa senang sekali apabila menemukan seekor domba yang hilang di antara sekian ekor yang tidak sesat itu. Mereka memperlihatkan luapan rasa senangnya seolah-olah berbanding terbalik, sepertinya yang 99 ekor lagi diabaikan dan tertumpu pemahamannya kepada domba yang sudah ditemukan ini. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, jikalau kita mau melihat dalam ayat yang ke-14 bahwasanya Yesus mau mengatakan bahwa Allah dan nama Yesus adalah gembala itu sendiri, gembala yang baik
yang mendengarkan suara daripada domba-dombanya, yang mengenal suara domba-dombanya, yang mengenal semua bagaimana bentuk penampilan gerak-gerik dari domba-dombanya. Dan domba-domba pun pasti mengenal suara sang gembala yang baik itu, yakni Yesus, Allah dalam nama Yesus. Karena itu dia tidak kepingin orang-orang yang percaya, orang-orang yang sederhana, menuju kepada ayat yang ke-10, orang-orang yang sudah dijagai oleh malaikat Tuhan dari sorga. Mereka menjadi hilang meninggalkan Allah dalam nama Yesus dan tersesat. Dia berjuang dan berjuang untuk mencari itu. Orang yang sederhana, orang yang sungguh-sungguh dari kemewahan sangat jauh, itu berharga di mata Tuhan. Karena mereka sudah dijagai oleh malaikat Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, sebagai orang percaya dalam nama Yesus yang berada di komunitas gereja, komunitas apapun yang berdasarkan cinta kasih yang dari Allah dalam nama Yesus, jikalau ada sahabat, teman, keluarga, atau anggota jemaat yang sederhana dalam kaitan ini, yang hidup di bawah garis normal, yang mungkin terpengaruh dengan situasi, lalu hilang tersesat di bawah pengaruh-pengaruh yang lain dalam kehidupan ini, karena memperjuangkan kebutuhan hidup. Kini saudara-saudara dipilih oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan sebagai anak Tuhan yang percaya, yang kuat imannya, untuk saling mencari, menguatkan, dan membawa kembali pulang dengan berbagai usaha yang menjawab kebutuhan iman mereka, kebutuhan sosial mereka, kebutuhan psikologis mereka, dan kebutuhan lainnya sebagai seorang anak Tuhan yang sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, yang senantiasa didampingi oleh kehangatan cinta kasih Allah dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini diberikan semacam tema untuk kita. Allah menghendaki pertobatan kita. Itu berarti jikalau orang ada yang sesat, jikalau orang ada yang meninggalkan Allah dalam nama Yesus, ada yang bertarak dari gereja, jangan malu untuk pulang. Dan tugas saudara dan saya adalah mencari dan mencari mereka yang menjauh dan yang menjauh, malah yang lari jauh tunggang langgang, meninggalkan persekutuan bersama Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Segera cari, bawa pulang. Mereka sembuhkan jikalau mereka sakit, balut jikalau mereka merasa kedinginan, dan obati jikalau mereka luka, dan hibur jikalau mereka menangis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau dalam nama Yesus yang menjadi gembala yang agung buat kami, yang senantiasa mencari dan mencari hati kami, pikiran kami, menenteramkan segalanya, sehingga kami nyaman pulang kembali bersama Allah Bapa di sorga. Berdayakan kami dengan cinta kasih-Mu untuk berangkat mencari orang yang sedang sakit yang menjauh dari kami, agar kami mengobati lukanya, agar kami memberikan air untuk menjawab kehausannya, agar kami sungguh-sungguh menghibur jikalau dia sedang menangis, meneteskan air matanya. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang adalah gembala yang baik, bersama kami, agar kami menjadi bahagian gembala di tengah-tengah domba yang sesat dan yang terhilang itu. Kami bisa melakukan tugas kami, kegembalaan kami, menggembalakan sesama kami, sehingga kami nyaman dan senang bersama dengan Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.